Jakarta merupakan kota pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai kebijakan untuk pembangunan digencarkan setiap tahunnya demi mewujudkan kesejahteraan warganya. Namun, perlu dipertanyakan, apakah kebijakan-kebijakan tersebut sudah tepat sasaran dan juga dilakukan secara transparan dan berintegritas, khususnya di sektor pengadaan barang dan jasa. Sekelompok orang muda yang tergabung dalam Youth Integrity Center tergerak melakukan pemantauan terhadap pengadaan barang dan jasa publik di Jakarta. Mereka tergerak untuk mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang bersih dan berintegritas. Alasan saya bergabung dengan ICI adalah untuk menambahkan wawasan, ilmu, dan insight baru yang sebelumnya tidak saya dapatkan di perguruan tinggi. Sebenarnya awal mula tuh saya belum begitu paham apa itu PBJ, apa itu proses pemantauan. Sampai akhirnya saya ikut kegiatan ini, saya jadi tahu kalau ternyata proses pemantauan PBJ itu adalah salah satu proses yang cukup penting dalam memantau pengadaan barang dan jasa yang diadakan oleh pemerintah, apalagi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana-dana dari APBD, sehingga masyarakat tuh harus lebih tahu aliran dana dari APBD ini digunakan untuk pengadaan barang dan jasa apa saja. Dan ini sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Di Jakarta sendiri, kami memantau beberapa proyek, baik itu dari lingkungan dan juga ada juga di bidang pendidikan. Salah satu proyek yang kami pantau tersebut adalah pembangunan pintu air Cakung yang ada di Jakarta. Proyek yang dipantau oleh kelompok kami kebetulan kemarin adalah sistem pengelolaan limbah air domestik terpusat di daerah Embung Pekayun, pokoknya dari daerah Jakarta Selatan sampai daerah Jakarta Utara. Sebelum kami memantau proyek tersebut secara langsung turun ke lapangan, terlebih dahulu kami memantau secara online, yaitu dengan memantau proyek pengadaan tersebut di LPSE dan juga di Sirup, dan juga kami memantau PT-PT ataupun perusahaan-perusahaan yang pemenang tender daripada proyek tersebut. Dan juga setelah pemantauan online yang kita lakukan, kita juga turun ke lapangan untuk mengecek daerah-daerah yang akan dibangun sistem pengelolaan air limbah domestik tersebut. Kami menemukan beberapa temuan yang menarik. Salah satunya, respon daripada warga sekitar pintu air tersebut mengatakan bahwa adanya pintu air tersebut tidak bermanfaat untuk mereka. Bahkan dengan adanya pembangunan pintu air itu malah menghambat sampah-sampah yang ada di daerah Cakung itu gitu. Karena ketika adanya banjir, sampah bertumpuk di dekat pintu gitu. Oleh sebab itu, respon dari warga adanya pintu tidak dapat meminimalisir air, bahkan lebih lama menurunkan durasi banjirnya. Pada satu lokasi kita temukan dan kita mewawancarai warga sekitar, ternyata masyarakat tidak dilibatkan dan juga tidak ada audiensi dengan masyarakat terkait proyek apa yang akan dibangun di daerah tersebut gitu. Juga ada perusahaan yang alamat yang dia lampirkan di website perusahaannya tidak sama dengan alamat yang ada di Google Maps, atau ibarat kata alamat yang dia lampirkan di websitenya itu setelah kami telusuri lagi ke lokasinya ternyata tidak ada kantor dari perusahaan tersebut gitu. Kami menemukan bahwa pembangunan pintu air Cakung ini itu melakukan metode penunjukan langsung, yang mana kami berasumsi bahwa penunjukan langsung yang dilakukan di pembangunan pintu air ini
salah satu pemecahan daripada proyek-proyek yang besar gitu. Nah, oleh sebab itu kedepannya kami juga meminta kepada pihak terkait atau stakeholder untuk lebih memperhatikan bagaimana penunjukan langsung ini berintegritas dan terpercaya gitu. Jangan dengan sebab adanya korelasi, adanya hubungan antara perusahaan dengan pemerintah, sehingga pemerintah dengan mudahnya memberikan proyek tersebut kepada perusahaan yang berhubungan dengan mereka, yang punya jaringan dengan mereka, sehingga menyebabkan pemilihan yang tidak efektif, menyebabkan pemilihan yang tidak berkualitas, sehingga hasil yang diharapkan itu tidak maksimal. Akhirnya setelah pemantauan yang kita lakukan kemarin, kita sampaikan hasil laporannya melalui forum konsultasi publik. Yang mana di dalam forum itu kami mengundang pihak-pihak terkait, stakeholder yang berkaitan dengan proyek tersebut seperti Pemprov DKI dan juga Dinas Sumber Daya Air sendiri dan juga beberapa stakeholder lainnya. Dari forum tersebut mereka menerima dari hasil pemantauan yang kami lakukan dan juga mendapatkan tanggapan yang baik dan welcome juga dari pemerintah terkait. Harapan kami para pemuda yang ada di Jakarta ini, YIC Jakarta, yang pertama itu dari segi regulasi, kami mengharapkan regulasi PBJ ini segera ditetapkan dengan undang-undang. Sekarang kan pengadaan barang dan jasa masih berbentuk Perpres, Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Kami mengharapkan kepada pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pembentukan undang-undang terkait pengadaan barang dan jasa, dan regulasinya mungkin bisa lebih diteliti dan lebih diperkuat lagi. Semoga proyek-proyek atau tender-tender yang dilaksanakan itu mendapat perhatian khusus dan juga menjadi masukan untuk pemerintah terkait untuk lebih awareness, untuk juga lebih menjaga akuntabilitas atas proyek-proyek tersebut. Tugas pemantauan adalah bukan tanggung jawab anak muda yang ikut serta dalam YIC ya. Untuk teman-teman ketahui bahwa seluruh lapisan masyarakat, baik itu anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak maupun orang tua, ini juga turut ikut bertanggung jawab dalam proses pemantauan pengadaan barang dan jasa, karena hasil yang akan dilihat pun akan berdampak untuk kita semua gitu. Oleh karena itu, marilah sama-sama ajak teman-teman, tetangga-tetangga kita untuk perhatikan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah agar pengadaan tersebut itu berdampak baik untuk masyarakat secara luas, khususnya di Jakarta. Orang muda tangguh melawan korupsi.